Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, teman-teman sahabat SMP MBS Kampung Sawah. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wijaksono, yaitu selaku guru IPS di SMP MBS Kampung Sawah. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik dan alangkah baiknya marilah kita baca basmalah dahulu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah stay, yang sudah yang selalu memantau atau mendengarkan penjelasan dari saya. Aku ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan baru. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang akulturasi, tentang difusi dan lain sebagainya. Kali ini judulnya adalah globalisasi, teman-teman. Kita sudah sering dengar kata-kata globalisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas, teman-teman semua, apa itu globalisasi. Ayo kita lanjut. Apakah itu globalisasi? Yang pertama, globalisasi berasal dari kata global yang berarti bumi dan ization yang berarti proses. Globalisasi menjadi seluruh negara di dunia saling terkait mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meleburkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya, teman-teman. Jadi bisa dikatakan globalisasi itu adalah seluruh tatanan dunia yang menjadi satu keseluruhan tanpa memandang geografis itu letak satu negara. Jadi bisa dikatakan globalisasi itu adalah hubungan timbal balik antara negara satu dengan negara yang lainnya tanpa ada batasan, teman-teman. Itu salah satu bisa dikatakan arti dari globalisasi. Lanjut. Seiring dengan perkembangan zaman, proses globalisasi makin cepat, teman-teman, makin meluas, mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, teman-teman semua, bahkan sampai di beberapa negara, bahkan hingga dunia itu berarti menyeluruh seluruh dunia ini, teman-teman. Ini salah satu bentuk dari perkembangannya. Yang pertama ada pramodern. Kapan itu? Melalui perdagangan jalur sutra, jalur perdagangan internasional. Jadi pada masa apa? Pada masa di mana manusia mencari kehidupan baru atau mencari daerah-daerah baru. Kalau orang barat bilang apa? Simbolnya 3G. Gold, gospel, dan glory, teman-teman. Lebih seperti itu. Orang Portugis, orang Belanda, orang Inggris, bangsa Spanyol pada mencari apa? Mencari daerah baru. Itu adalah zaman pramodern. Pra itu berarti apa? Sebelum modern. Yang kedua, zaman modern awal melalui jalur penjelajahan samudra akibat revolusi industri. Jadi kalau pramodern itu dilakukan oleh Spanyol, oleh Portugis. Kalau modern awal dilakukan oleh Inggris, Prancis, dan Belanda, teman-teman. Yaitu apa? Penjelajahan samudra. Yang kedua, yaitu apa? Melalui jalur perkembangan teknologi atau modern dan kerjasama antara negara. Itu sekarang ini, teman-teman. Jadi sekarang ini bisa dikatakan zaman modern, zaman yang sekarang semuanya serba instan, teman-teman. Zaman yang bisa dikatakan kita bisa menjelajah kapanpun, dimanapun. Kita bisa melihat Afrika, kita bisa melihat Argentina, kita bisa melihat
Palestina sekarang keadaannya seperti apa, kita bisa teman-teman semua. Melalui apa? Melalui internet pun bisa. Itu karena apa? Karena zaman modern. Lanjut, tadi ada perkembangan. Sekarang kita bahas bentuk globalisasi dalam berbagai kehidupan. Dalam berbagai kehidupan, sudah pasti kehidupannya yaitu kehidupan manusia. Objeknya adalah manusia, teman-teman. Kurang lebih ada 6 teman-teman semua yang kita bahas hari ini. Yang pertama bentuknya dalam bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang komunikasi, yang ketiga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat dalam bidang budaya, yang kelima dalam bidang politik, yang terakhir yang keenam yaitu dalam bidang transportasi. Keseluruhan ini semuanya saling terkait atau saling terkait atau saling berhubungan. Lah, ini nanti sekarang ini akan kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Artinya apa? Artinya semua negara, semua bangsa boleh berjualan, boleh dagang bebas, boleh jualan, boleh memasarkan produknya ke negara manapun, dengan syarat negara tersebut mau menerima, teman-teman. Dengan syarat negara tersebut negara yang bekerjasama saling menguntungkan, teman-teman. Adanya peningkatan investasi asing seperti halnya di Indonesia, banyaknya PT-PT atau pabrik berjejeran terutama di wilayah Cikarang, di wilayah Karawang. Itu adalah salah satu dampak dari globalisasi. Itu adalah salah satu dampak adanya investasi asing. Ada dalam bidang kesehatan, ada kesehatan dan jaminan sosial, misalkan ada Jiwasraya lah, ada Prudensial, ada Hanwa dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk investasi asing. Bisa nggak kita menghindari, teman-teman semua? Secara garis besar sebenarnya kita tidak bisa menghindari itu, tapi kita bisa mencegah. Caranya seperti apa? Caranya seperti investasilah untuk bangsa ini, investasilah untuk negara Indonesia, investasilah di dalam negeri, jangan investasi ke luar negeri, teman-teman. Itu adalah salah satu bentuk pencegahan untuk apa? Untuk mencintai negara kita sendiri. Kerjasama di bidang ekonomi antara negara meningkat. Itu bidang ekonomi, salah satu dampak di bidang ekonomi. Mau tidak mau kita harus bisa move, mau tidak mau kita harus bisa memasarkan, kita harus bisa menjual, teman-teman semua. Jangan kita tidak hanya membeli. Nanti lama kelamaan Indonesia bisa jadi akan hancur, teman-teman. Karena terlalu banyak konsumsi, bukan terlalu banyak menjual, teman-teman. Lanjut, berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah. Apakah itu, teman-teman semua? Multinasional itu perusahaan-perusahaan nasional di berbagai daerah, di berbagai wilayah yang bekerja sama dengan pihak asing, teman-teman semua. Bisa dikatakan dampak dari ekonomi itu banyak lahir kapitalis baru di Indonesia. Terbentuknya masyarakat ekonomi atau ASEAN-MEA dan European Free Trade Association atau EFTA. Nah, EFTA ini kerjasama di Asia Tenggara, yang dimana isi dari kerjasama tersebut adalah setiap negara boleh berinvestasi kapanpun, dimanapun di Asia Tenggara, teman-teman. Jadi kita sudah tidak bisa lagi memblokade atau mencegah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.
Karena apa? Karena sudah ditandatangani perjanjian tersebut. Jadi kalau kalian melihat di TV-TV teman-teman semua, tenaga kerja asing berdatangan ke Indonesia, ya itulah dampak dari globalisasi. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Gambar-gambar di samping Bapak ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang kedua, bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Mulai dari telepon, handphone, hingga sekarang jadi smartphone. Itu adalah salah satu kemajuan dalam bidang komunikasi. Munculnya gawai canggih yaitu smartphone yang tadi Bapak bilang, fasilitas internet yang sekarang sudah sudah tidak 4G lagi, 4,5 itu namanya apa tuh? 4.5 kalau nggak salah. Mempermudah proses komunikasi dengan arus informasi. Terakhir, selanjutnya yaitu berikan pendapatmu mengenai kaitan antara kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dengan globalisasi. Ini tugasnya, berikan pendapat kalian masing-masing. Silakan tulis di buku kalian, jangan lupa dikumpulkan teman-teman semua. Berikan pendapat kalian mengenai kaitan antara kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dengan globalisasi. Ada nggak kaitannya, ada nggak hubungannya? Kalau ada, kalau tidak silakan tulis, berikan penjelasan. Lanjut teman-teman semua, tadi sudah dalam bidang komunikasi, sekarang dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi di bidang iptek ditandai dengan adanya penggunaan teknologi yang canggih di berbagai bidang kehidupan. Bisa dikatakan yang tadinya dikerjakan oleh manusia sekarang dikerjakan oleh mesin. Contohnya di pabrik yang saat ini terjadi mesinisasi. Akibatnya apa? Akibatnya banyak PHK massal di Indonesia teman-teman. Misalnya lagi di bidang pendidikan, guru dapat menggunakan proyektor internet dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya seperti sekarang ini. Bapak menggunakan internet, Bapak menggunakan YouTube untuk proses pembelajaran teman-teman. Itu salah satu bentuk dari perkembangan iptek dan pengetahuan teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, apapun itu. Bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Seperti halnya bahasa Inggris, misalkan kita mau ngomong harus bisa menguasai karena sebagai bahasa internasional. Selanjutnya, remaja makin tertarik dengan budaya negara lain, terutama budaya populer seperti K-pop, J-pop. Akibatnya apa? Banyak masyarakat remaja-remaja terutama tidak atau kurang begitu mencintai budaya sendiri. Mereka lebih mencintai budaya lain ya. Contohnya ya kayak mungkin ada santriwati kita atau santri putra yang cinta banget, yang ngefans banget sama K-pop. Itulah salah satu dampaknya seperti itu dalam bidang budaya teman-teman. Mempermudah terjadinya kulturasi, asimilasi dan difusi budaya. Kemarin sudah dijelaskan, sudah pasti terjadilah akulturasi, terjadilah pergeseran kebudayaan atau asimilasi, bahkan sampai difusi teman-teman. Itu dalam bidang budaya. Lanjut kita dalam bidang politik. Bagaimana bentuk globalisasi di bidang politik? Bentuknya seperti apa? Kita lihat kurang lebih ada 3. Globalisasi di bidang politik ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antara negara dalam berbagai bidang. Bidang apapun, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Intervensi asing meningkat, campur tangan politik luar negeri mampu mengaruhi dinamika politik dalam negeri. Itulah salah satu dampak dari bidang politik.
Bagaimana dengan bidang transportasi teman-teman semua? Bisa kalian baca, bisa kalian pahami, globalisasi dalam bidang transportasi ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi, terutama dalam transportasi darat dan laut serta udara. Peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Contohnya, yang dulunya kita naik angkot selalu bayarnya pakai uang cash, sekarang sudah ada MRT, sekarang sudah ada bus Transjakarta, sekarang sudah angkot pun sekarang sudah ada Lingko. Kita bayarnya pakai apa? Kita bayarnya pakai kartu. Sekarang kalau kita belanja pun semuanya sudah kebanyakan pakai apa? Pakai kartu atau pakai Piles atau internet. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, Bapak mohon maaf dengan sangat, karena Bapak ada sedikit kurang enak badan, jadi suaranya kurang begitu jelas. Bapak ucapkan banyak bentuk minta maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke musif atau musifahnya, atau bisa juga komen di bawah link atau di bawah video ini. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.